يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan penuh misteri, yaitu 7 cara mudah melihat makhluk halus di rumah tanpa mata batin. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif, karena pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menambah wawasan kita semuanya. Sebelum kita mulai, saya selalu mengingatkan supaya kalian semua untuk menyimak video ini hingga akhir, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian semuanya. Terima kasih. Berbicara tentang makhluk halus, mereka adalah ciptaan Allah yang juga hidup berdampingan dengan manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Jin, Allah menjelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Meskipun mereka tak kasat mata, banyak orang yang penasaran ingin mengetahui keberadaan mereka. Banyak yang mengira untuk bisa melihat makhluk halus diperlukan kekuatan khusus seperti membuka mata batin. Namun ternyata ada cara lain yang bisa dilakukan bahkan oleh orang awam sekalipun. Tentunya cara ini tetap dalam batasan syariat dan tidak melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penting untuk kita pahami bahwa tujuan dari melihat makhluk halus bukan untuk menentang atau bermain-main, tetapi sebagai bentuk pemahaman bahwa alam gaib itu nyata adanya. Hal ini juga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk dengan kehendaknya. Sebelum kita masuk ke cara-caranya, mari kita luruskan niat. Niatkan dalam hati bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk mencari ilmu dan meningkatkan keimanan, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika sudah siap, mari kita mulai membahasnya satu persatu. Cara yang pertama adalah melakukan meditasi dengan berzikir. Meditasi dengan zikir adalah cara lain untuk meningkatkan sensitivitas Anda terhadap keberadaan makhluk halus. Pilih waktu yang tenang seperti malam hari setelah Isya untuk duduk bersila di tempat yang sunyi. Mulailah dengan membaca zikir seperti tasbih, tahmid, dan tahlil. Saat bermeditasi, fokuskan pikiran Anda pada keagungan Allah dan niatkan untuk mencari ketenangan. Dalam keadaan tenang dan fokus, Anda mungkin akan merasakan energi-energi di sekitar Anda yang sebelumnya tidak Anda sadari. Jika ada makhluk halus di dekat Anda, biasanya Anda akan merasakan hawa dingin atau perasaan seperti diawasi. Tetaplah tenang dan teruskan zikir Anda. Jangan lupa untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua adalah memperhatikan hewan peliharaan. Hewan peliharaan seperti kucing atau burung seringkali memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan makhluk halus. Jika Anda melihat hewan peliharaan Anda tiba-tiba bertingkah aneh, seperti menatap ke arah tertentu atau mengeong tanpa alasan jelas, itu bisa menjadi tanda adanya makhluk halus di sekitar. Cobalah untuk memperhatikan gerak-gerik hewan Anda. Jika mereka tampak gelisah, cobalah mendekat ke arah yang mereka tunjukkan sambil membaca doa atau ayat kursi.
Hal ini bisa membantu Anda merasakan keberadaan makhluk halus tersebut. Namun, pastikan juga untuk tidak panik. Ingatlah bahwa mereka tidak akan mengganggu kecuali kita yang memulai atau mengusik mereka. Jaga ketenangan hati dan pikiran Anda saat menghadapi situasi semacam ini. Lalu cara yang ketiga adalah menggunakan minyak wangi atau kayu gaharu. Cara ketiga, dengan menggunakan minyak wangi atau membakar kayu gaharu di rumah, wewangian seperti minyak kasturi atau kayu gaharu seringkali digunakan dalam pengobatan ruqyah karena aromanya yang disukai oleh malaikat dan jin muslim, tetapi tidak disukai oleh jin kafir atau makhluk halus negatif. Ketika Anda membakar kayu gaharu atau menyebarkan aroma minyak wangi, niatkan untuk mengundang energi positif ke dalam rumah Anda. Biasanya, makhluk halus yang tidak nyaman dengan energi ini akan pergi. Tetapi jika mereka tetap ada, Anda mungkin akan merasakan kehadiran mereka dengan jelas. Pastikan untuk menyertai aktivitas ini dengan doa atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan demikian, Anda tidak hanya membersihkan rumah secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Lalu cara yang keempat adalah menggunakan cermin sebagai medium. Cermin seringkali dianggap sebagai medium yang bisa memantulkan energi-energi di sekitarnya. Jika Anda penasaran dengan keberadaan makhluk halus di rumah, Anda bisa mencoba mengamati cermin di ruangan yang menurut Anda terasa aneh. Caranya, duduklah di depan cermin pada malam hari dengan pencahayaan yang redup. Bacalah doa atau ayat kursi sebelum memulai. Perhatikan dengan seksama pantulan di cermin. Jika ada makhluk halus, Anda mungkin akan melihat bayangan atau pergerakan aneh. Namun, metode ini memerlukan keberanian dan ketenangan hati. Jangan melakukannya jika Anda mudah merasa takut, karena hal ini bisa menimbulkan sugesti negatif yang sebenarnya tidak perlu. Lalu cara yang kelima adalah mengamati mimpi dan tanda-tanda. Mimpi seringkali menjadi medium komunikasi antara alam gaib dan manusia. Jika Anda sering bermimpi tentang tempat-tempat tertentu di rumah Anda atau merasa ada kehadiran yang aneh, itu bisa menjadi tanda keberadaan makhluk halus. Cobalah untuk merenungkan mimpi-mimpi tersebut dan perhatikan apakah ada pola tertentu. Misalnya, apakah Anda selalu bermimpi tentang sudut tertentu di rumah atau melihat sosok tertentu yang tidak Anda kenal? Selain itu, perkuat dengan membaca doa sebelum tidur dan memohon perlindungan Allah dari gangguan makhluk halus. Jangan lupa untuk selalu menjaga wudhu sebelum tidur agar Anda senantiasa dalam keadaan suci. Lalu cara yang keenam adalah membersihkan dan merapikan rumah. Cara yang keenam yang sangat penting adalah dengan membersihkan dan merapikan rumah. Rumah yang bersih dan rapi akan terasa lebih nyaman, tidak hanya bagi kita sebagai manusia, tetapi juga untuk makhluk gaib yang mungkin ada di sekitar kita. Makhluk halus cenderung menyukai tempat-tempat yang kotor, gelap, dan tidak terurus. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan rumah, kita tidak hanya membuat rumah menjadi nyaman secara fisik, tetapi juga mengurangi energi negatif yang seringkali menjadi tempat favorit bagi makhluk halus. Jadi, mulai sekarang, biasakan untuk rutin membersihkan rumah, terutama sudut-sudut yang jarang tersentuh. Selain itu, pastikan juga untuk tidak menyimpan barang-barang rusak atau tidak terpakai terlalu lama. Barang-barang semacam itu seringkali menjadi tempat bersemayamnya makhluk gaib. Jika Anda merasa ada energi aneh di sudut tertentu rumah, cobalah untuk membereskan area tersebut dan perhatikan perubahan energinya. Kemudian cara yang ketujuh adalah membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah. Makhluk halus, terutama yang berjenis jin kafir, tidak suka dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu cara mudah untuk merasakan keberadaan mereka adalah dengan rutin membaca Al-Quran di rumah. Fokuskan pada surah-surah yang memiliki kekuatan besar seperti Al-Baqarah, Yasin, dan Al-Jin.
Saat membaca Al-Quran, niatkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk halus. Jika ada makhluk halus di rumah Anda, biasanya mereka akan memberikan tanda-tanda seperti bunyi aneh, rasa merinding, atau bahkan penampakan langsung. Namun, jangan takut jika Anda mengalami tanda-tanda tersebut. Itu artinya mereka merasa terganggu dengan energi positif dari ayat-ayat suci Al-Quran. Teruslah membaca dan jangan berhenti sampai Anda merasa rumah kembali tenang dan nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah ketujuh cara mudah melihat makhluk halus di rumah tanpa mata batin yang bisa Anda coba. Ingat, tujuan dari semua ini bukan untuk bermain-main, tetapi untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya, termasuk makhluk halus. Jika Anda mencoba salah satu cara ini, pastikan untuk selalu berada dalam koridor syariat Islam dan memohon perlindungan kepada Allah. Jangan lupa untuk membagikan pengalaman Anda di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi ilmu. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari konten Islami seperti ini. Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.